Cak, tau nggak sampean, IWB baru nyampe dari Sentul, tiba-tiba setelah kita ngeliat dari email dan sebagainya, ada sebuah bocoran skutik retro Yamaha yang jelas banget. Ini adalah gambar paten, sehingga kita akan bedah seperti apa sosoknya. Karena disinyalir, Matic ini untuk menggempur Honda Scoopy dan akan diluncurkan pertengahan Januari ini, Cak. IWB akan langsung mengoprek tentang sosok dari skutik ini, Cak. Jadi IWB sudah nyusul IWB. Dan tahu nggak sampean, kalau kita melihat semuanya sebenarnya jelas, kita sudah gamblang, kemarin juga sudah kita oprek semuanya. Sampean tahu lah semuanya, karena kan spacesuit dan sebagainya udah share ke sampean, dan ternyata Cak semuanya klop. Tapi ini beda, karena gambar paten ini menggambarkan secara jelas sekali, mulai dari depan, kemudian dari dek-deknya, sampai kompartemen untuk dek depannya, bahkan dari area di bagian speedometer dan juga belakang. Nah, kita nggak seperti tele, kita akan bedah detailnya. Kalau kemarin kan spacesuit yang nggak jelas, sekarang gambar paten diduga gambar paten tersebut didaftarkan oleh Yamaha Jepang untuk pasar Indonesia. Dan tahu nggak sampean, IWB sudah tahu kisi-kisi peluncurannya kapan. Jadi kita akan bedah sosoknya langsung aja. Jadi nggak seperti tele. Inilah gambar paten terbaru Matic Yamaha yang sampean harus lihat. Dan karena akan dirilis oleh Yamaha Indonesia pertengahan Januari ini, bahkan tanggalnya kisi-kisinya IWB sudah dapat. Jadi kita oprek langsung berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah Matic terbaru, gambar paten Yamaha yang bocor ke publik. Ini adalah kabar yang luar biasa menggembirakan. Karena kenapa? Kita jadi tahu sosok detail dari Yamaha Misterius Retro yang spacesuitnya sudah kita tangkap berkali-kali dan IWB share ke sampean semuanya. Oke, Cak, kita nggak usah bertele-tele. IWB ingin membongkar sosok detail dari desain untuk retro Yamaha ini. Yang pertama, sesuai dengan penjabaran IWB sebelumnya, ternyata klop, Cak. Jadi kalau kita lihat lampunya rounded, jadi membulat tapi tidak bulat banget, namun sedikit oval. Dan ini sudah IWB jabarkan ke sampean semuanya sebelumnya. Jadi tergali dari gambar paten yang didaftarkan oleh Yamaha untuk pasar Indonesia. Ini kita lihat dari sini, Cak. Jadi kalau kita perhatikan, untuk lampunya membulat, Kang Mas. Lampunya membulat, kemudian juga di sini ada tarikan, sedikit tarikan, sehingga terkesan seperti kayak Vespa gitu ya, Kang Mas ya. Kemudian bagian untuk cover stangnya juga membulat, termasuk bagian sini juga membulat. Jadi tema yang diusung oleh Yamaha pada generasi terbaru retronya untuk menggempur Scoopy ini adalah serba membulat, Cak. Nah, yang menjadi kekuatan atau penegas bahwa ini adalah Matic Yamaha tanpa ragu, ini adalah dari bentuk shape desain spionnya yang legendaris. Spionnya tetap seperti ini dan ini memang khas Yamaha, termasuk dari grip gasnya. Jadi gripnya di sini, Cak, sangat kelihatan kental bahwa ini adalah Matic Yamaha Mio. Dan termasuk juga ternyata Yamaha juga menjejali adanya parking brake lock. Jadi ini ada semacam tuas di sini, Cak, perhatikan. Ini untuk membantu sampean kalau parkir di turunan supaya tidak melorot ya motornya. Dan ini ternyata ada pada Matic Retro terbaru nanti. Nah, kemudian kita pandangan alihkan pada bagian bodi untuk tabengnya. Itu bagian bodi ini seperti yang sudah IWB ulas ke sampean semuanya. Ternyata ada 3 layer berbeda untuk Matic terbaru ini. Yang pertama adalah bagian kiri kanan dan yang kedua adalah bagian tengahnya. Di bagian kanan sini ada layer terpisah, kemudian di bagian kiri juga ada layer terpisah, dan seperti yang sudah IWB jabarkan sebelumnya, bentuk daripada lampu sen juga model vertikal, kapsul begitu ya ke atas. Kemudian juga bagian kiri demikian, dan IWB belum tahu apakah ini sudah LED atau malah bolam biasa, belum ada konfirmasi. Kita harapkan sih LED, Cak, karena ya sampai tahulah sekarang ya, Matic atau semua motor sudah bergeser ke LED atau light emitting diode. Kemudian bagian tengahnya, Kang Mas, bagian tengahnya ternyata Yamaha memberikan semacam penegas. Jadi untuk bagian senternya sini dia menonjol, jadi lebih tinggi dibandingkan dengan casing kiri kanan. Lalu di bagian tengahnya diberikan coakan. Ini semacam variasi, mungkin coakannya agak dalam, dan di sini baru kita lihat diduga di bagian sini adalah untuk posisi plat nomor. Kemudian kita pandangan alihkan di bagian bawah, Cak. Bagian bawah ini sangat jelas tergali bentuk dari fendernya yang ternyata ada semacam tarikan-tarikan di sini. Namun secara basis untuk desainnya memang serba membulat, atau shape-nya tuh ya membulat-membulat begitu, Cak. Kemudian kita alihkan pandangan di bagian bawahnya. Bagian bawah ini adalah good news buat sampean semuanya, karena ternyata peleknya sudah tidak lagi menganut model empu gandring yang legendaris. Jadi beda, Cak. Ini adalah good news by the way, sebab kita perhatikan di sini sudah menganut model palang 6, namun shape-nya tidak seperti Mio series lainnya. Jadi ini adalah good news supaya ada refreshment, dan sekilas sih kayak model Frigo, Cak ya. Tapi unfortunately ya bosnya, Cak, ternyata sensor speednya masih
mengandalkan dari putaran roda depan. Jadi ini sensor speednya kelihatan di sini. Jadi benar-benar ya mungkin untuk menghemat daripada cost production, sehingga kita harapkan harga Matic nanti tidak terlalu tinggi. Nah, kalau untuk profil ban, Cak, diduga adalah 12 sampai dengan 13 inci, jadi cenderung memang lebih kecil. Dan kalau kita lihat profil bannya juga gemuk ya, jadi ini bagus. Kemudian di bagian sini, nah di sini totally nggak ada kisi-kisi apapun, jadi tertutup sepertinya. Kemudian kita pandangan alihkan kepada bagian decknya. Untuk decknya sudah rata, pastinya memang rata. Ibi sudah tegaskan sebelumnya berdasarkan Spysuit. Dan deck ini ada beberapa guratan-guratan. Kalau ini kan anti slipnya, Cak. Jadi memang ini disengaja supaya anti slip ya. Ini modelnya seperti ini. Kemudian juga ada semacam tarikan-tarikan di sini. Dan kalau kita lihat di bagian atas, kita akan menemukan adanya layer berbeda. Jadi di sini kelihatan sekali guratan layer berbeda, casing berbeda. Ada baut di sini, jadi memang kelihatannya lebih muskuler. Jadi berlapis-lapis lah, Cak, bosone, Cak. Dan good news lagi adalah ternyata di bagian bawah joknya sampai akan menemukan adanya kait atau ya buat belanjaan ya, cantolan belanjaan, Cak. Ini bagus menurut IWB karena ini ada tambahan fitur yang juga kita harapkan akan ada hadir pada bagian depannya. Kita lihat nanti ya bagian depannya. Nah, kita pandangan alihkan kepada bagian engine, bukan engine sih, box CVT juga bagian box filternya. Nah, kalau nggak salah, Cak, dari sini kita bisa menangkap bahwa diduga mesinnya nanti ada 125 cc ya, 125 cc blue core yang pendingin angin ya, bukan radiator. Dan IWB sangat yakin itu, very absolute sure, bosone, Cak. Jadi sangat yakin. Dan di sini juga ada boncengernya, jadi boncenger untuk footstepnya belakang ini ya, itu sepertinya seperti tersembunyi di dalam bodinya. Ketika dilipat ini bagus, jadi kelihatan menyatu. Dan kalau kita perhatikan juga di bagian sini, Cak. Nah, di bagian sini untuk pelek-peleknya kita nggak kelihatan, kita lihat dari samping kiri nanti. Dan kalau untuk suspensi fix, suspensinya menganut model single sebelah kiri dengan spring warna hitam. Ini kalau tidak salah ya, karena kan masih model gambar paten, Cak. Dan kalau kita perhatikan di bagian bodinya, nah bodinya ini memang sepertinya Yamaha ingin mempertegas guratan di sini, ada tarikan di bagian sini, kemudian juga ada cekungan-cekungan. Tapi kalau secara basis bentuknya adalah model rounded atau membulat. Dan ini ada semacam variasi, Ibu nggak tahu ini apa maksudnya. Variasi mungkin biar manis bentuknya. Jadi ada semacam tambahan lagi layer yang kita intip di sini, ada baut kiri kanan. Kemudian untuk joknya, Cak, joknya juga ada stitching. Jadi joknya nggak totally polosan semuanya. Bagian sintetisnya ini ada semacam stitching atau jahitan bagian sini, ada lagi di bagian jahitan sini, dan di bagian depan sih maklum kalau sini. Tapi ini memang sepertinya penegas supaya motor kelihatan sporty. Dan untuk behelnya juga ngikutin bentuk shape dari body untuk joknya, termasuk body semua belakangnya. Jadi dia model membulat. Dan ini sepertinya bahannya dari diecast begitu, tempa, bukan pipa besi bulat. Ini bagus sekali lagi. Dan kalau kita perhatikan dari jauh seperti ini, Cak. Jadi sosok dari new retro Yamaha yang terbongkar retronya lagi, nama patennya maksudnya, Cak. Gambar patennya, nama paten lagi. Jadi ini gambar paten yang sudah dibongkar oleh salah satu Facebook ya, akun Facebook di luar negeri sih sepertinya, Van Hu itu ya, nggak tahu. Tapi ini adalah good news intinya, good news buat kita semuanya. Sosok dari Yamaha retro. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggali dari jauh ya, untuk bagian sebelah kirinya. Ini kan kanannya ya. Ini kan sebelah kiri, dan IWB juga mendapatkan gambar untuk yang sebelah kanan. Nah, ini dia, Cak. Menarik sekali kan bentuknya. Jadi ganden, Cak, bosone, Cak. Jadi headlamp bagian sininya nih ganden. Jadi dia tuh kayak kapsul. Ini serba kapsul ya modelnya tuh, kayak modelnya tuh kayak memanjang tapi membulat gitu. Nah, kita akan menjelajah dulu dari depan ya. Nah, kita akan coba zoom. Nah, ini, Cak. Kalau dari depan, Kang Mas, jika tidak salah menganalisa, sekali lagi, bentuk untuk speedometernya ternyata model kapsul juga. Jadi ini senada dengan bentuk daripada lampu senya, kemudian juga headlampnya, termasuk stop lampnya, itu kan modelnya ya rounded gitu, tapi model kapsul memanjang. Dan ini juga ternyata terpantau dari model untuk speedometernya seperti ini, Cak. Sayang sekali ini sebuah gambar, dan gambar paten ini memang tidak memberikan gambaran jelas seperti apa dalamnya, tapi kita bisa mendapatkan, setidaknya kita dapat gambaran untuk sosoknya nanti dengan shape-nya seperti ini. Jadi tarikan-tarikannya kemudian ditarik oleh Yamaha menjendol di sini ya. Jadi kayak ganden, Cak, menjendol ke depan. Ya, ini sekali lagi selera, Ibu nggak akan komen mengenai ini.
Tapi yang jelas ini adalah gambar paten yang bisa kita jadikan acuan nanti. Kemudian bagian kanan Cak, kita akan lihat di sini. Ini adalah hazard, ini adalah starter. Kalau nggak salah begitu ya. Jadi cukup lengkap untuk WB. Apakah ini triple S? Kita nggak tahu. Yang pasti kita tunggu saja. Bisa jadi demikian ya. Jadi kita lanjut sebelah kiri ya. Di sini ada high beam, low beam, lampu siang kiri kanan. Bagian bawah ini sampai akan melihat adanya smart key. Jadi sudah menggunakan smart key. This is a good news anyway. Dan di bawahnya ini ternyata ada kompartemen cukup panjang. Ini sangat berpotensi untuk menyimpan botol daripada aqua ya. Jadi sampean minum atau apa bisa taruh di sini karena cukup panjang posisinya. Dan di sini ternyata ada cantolan belanja lagi. Jadi ini bagus banget. Artinya ada cantolan belanja di belakang dan di depan. Dan juga sebelah kiri diduga ini adalah kompartemen yang tertutup. IB nggak nyangka karena sebelumnya IB prediksi akan manut model ngisi bahan bakar dari depan. Tapi kalau melihat dari desainnya enggak Cak. Sepertinya masih di tangki dalam sini untuk pengisiannya. Jadi ini sepertinya hanya kompartemen untuk penyimpanan ya laci lah bosnya Kang Mas. Nah, kalau kita perhatikan di bagian bawah seperti ini, guratan dan tarikannya, kondisinya tarikan-tarikan ya. Jadi modelnya tuh kayak menyilang begitu. Dan kalau kita lihat di bagian pengeremannya sini masih mengandalkan satu piston. Dan untuk disc brake-nya khas Yamaha, ada bolong-bolongan begitu, bukan wave, modelnya bulat biasa. Lalu kalau kita lihat di bagian, nah sini fix kan, dari sini kita bisa fixkan atau kita bisa pastikan bahwa engine-nya memang masih mengandalkan pendinginan angin ya, jadi udara. Ini ada kipasnya di sini. Dan untuk shape atau desain knalpotnya membulat juga, namun untuk bagian ya lumayan lucu sih ya bentuknya ya. Bagian cover silencernya dari plastik ini pastinya di clear warna ya kita nggak tahu, tapi sebenarnya black. Ada dua baut di sini. Dan kalau kita lihat memang masih model tromol ya belakangnya Cak, ini lihat. Ini dia nih. Jadi model tromol. Jadi kalau kita lihat di sini ada mata kucing di bawah sini. Dan yes, this is new design dengan stop lamp yang IWB sudah share sebelumnya. Jadi stop lampnya itu dia menonjol keluar, dia modelnya keluar, tapi juga kapsul modelnya. Jadi dia menonjol keluar. Memang butuh adaptasi buat kita semuanya bisa menerima desain ini, tapi kalau sudah rilis biasanya akan lebih cakep biasanya. Nah, ini bagian daripada lampu senya kiri kanan. Gitu Cak kira-kira ya. Jadi semoga jelas buat teman semuanya. Termasuk behelnya juga modelnya kayak melengkung begitu. Ini adalah terbaru retro Yamaha yang diduga akan dirilis bulan Januari ini. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, kalau kita perhatikan dari, sebentar kita akan tarik dari sini. Nah, dari atas sini sampai ke bawah. Yes ya. Kemudian kalau kita lihat dari sini sampai ke bawah pula. Oke, jadi itu sih sekelas informasi gambar paten Yamaha yang bocor ke publik. Dan fix motor ini akan dirilis tahun ini. Jika tidak salah 95% demikian IWB sangat yakin. Semoga berguna Cak. Nah Kang Mas, gimana? Sudah jelas sekarang kan? Ini adalah Matic yang akan diracik Yamaha guna menggempur Honda Scoopy. Kita belum tahu Cak namanya apa, tapi yang jelas dari kisi-kisi terawan Iwan Banaran diduga akan dirilis pertengahan Januari ini. Dan kalau tidak salah sih terawan pribadi mengatakan diduga akan dirilis pada tanggal 17 Januari kalau nggak salah Cak. Dan jika tidak ada perubahan, tapi yang jelas saman pantau saja setiap jengkal informasi, sebab Matic ini pastinya jika sudah dirilis akan keren sepertinya ya. Tapi di luar kontroversi mengenai desain, karena IWB tahulah desain itu kan selera Cak. Ada yang bilang kok gini Cak IWB, tapi ada juga yang bilang keren ya. IWB serahkan sampean lah untuk menyimpulkan nanti. Tapi gambar paten memang memberikan gambaran jelas bagaimana sosok dari retro Matic Yamaha terbaru untuk pasar Indonesia untuk menggempur dari Scoopy yang saat ini sangat didaya. Jadi gitu aja informasi yang sangat singkat dari Iwan Banaran. Semoga menambah referensi sampean dan sampean pantengin saja terus IWB, karena IWB akan memberikan informasi setiap jengkal apapun itu tentang Matic baru ya, pokoknya motor baru Cak. Mengenai informasi dari Iwan Banaran, dan matur nuwun sekali lagi kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe. Jual Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena timbal penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Kandos.